Dari ekonomi politik ini bisa ketahui jadinya bahwa ketika perang menggerakkan semua hajat hidup orang banyak, gitu ya. Dari mulai namanya makan, dari yang namanya uang, dari yang namanya baja, dari yang namanya segala macam, kan dampak dari perang, Anda sumber daya yang itu juga diambil. Tapi mereka itu kan juga yang model perbankan riba itu kan juga pasti itu makanya tadi menggerakkan seluruhnya itu tadi. Iya pasti, karena mereka juga gunakan itu sebagai senjata. Nah kalau kita ngambil format ekonomi politiknya begini, bahwa ini mereka dalam rangka mempertahankan posisi diri, ada yang mereka lupa pada kasus bagaimana pabrik vaksin Pfizer diterpa badai topan sehingga lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita dalam program IC Teriso bersama sohib saya Dr. Ihsanuddin Nursi, Conversation to Scholars. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu ada manfaatnya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya. Harus belajar lagi banyak dari Pak Mursi dan dari teman-teman. Bisa lalu saya baca juga dari netizen itu ada beberapa hal yang lucu-lucu, tapi yang apa-apa. Terima kasih, ada yang memperbaiki kalau kita punya salah. Seperti biasa di sini ada Mas Aji dan Mas Basit yang selalu bersedia mengurus teknisnya, karena ini penting. Kalau nggak ada Mas Aji dan Mas Basit nggak bisa sampai kepada ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas Aji dan Mas Basit. Nah, kali ini kita masih meneruskan kalau membahas Palestina, Zionis Israel, ya, yang sebetulnya okupasi sejak tahun 47-48, kemudian 68, perang 73 sampai 17 tahun terakhir. Nggak mungkin kita bahas dengan secara pendek kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang tentu saja belum masuk kayak gitu. Terutama sebetulnya fokus dari kajian IC Teriso dengan political economy yang selalu menjadi kajian utama dari program IC Teriso ini, conversation kita. Tapi di perkembangannya sekarang hari keberapa ya pada saat kita tapping ini, 17 atau 18 sejak 7 Oktober, hari ini tanggal berapa? 26, jadi 27 sudah 20 hari ya, 20 hari apa yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kita Palestina. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran ya, mereka sudah beri kesabaran yang luar biasa bagi rakyat Palestina, anak-anak Palestina ya, dan juga ibu-ibu ini, masya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Jangan sampai bapaknya tidak disebut nanti. Ibu Khusnul kok nggak nyebut bapak-bapaknya? Ya bapak-bapaknya juga, ya, kakek-kakek, nenek-nenek semuanya, terutama para pekerja juga yang masya Allah tiap hari kita dihadirkan. Dan yang paling waktu itu saya katakan, perbedaan dari gerakan Palestina hari ini ya, isu tentang Palestina hari ini, mainstream media dia tidak memberitakan, tapi media sosial seluruh dunia tiap hari ada demonstrasi yang membela Palestina. Nah, tapi pada saat yang Free Palestine, tapi pada saat yang sama juga sudah terjadi kekerasan. Di Amerika sudah ada loh anak yang di itu ya, step kayak gitu ya, sama ibunya, anaknya meninggal usia 8 tahun. Di sekolah-sekolah, di jalan-jalan juga, baik di London maupun di Amerika sudah terjadi violence kepada mereka yang mendukung Palestina. Tapi pada saat yang sama yang menarik, kalau nggak salah itu demonstrasi di New York. Saya dulu pernah demonstrasi di New York tahun 2000 berapa ya, 10 atau berapa. Jadi habis Jumatan kita ke Times Square dan saya di situ. Makanya kalau dulu Facebook saya tidak hilang, itu fotonya pada saat saya demonstrasi habis Jumatan, demonstrasi di Times Square ya. Waktu itu tetap juga Gaza Ziyech. Masih ingat nggak waktu itu ada kapal yang dari NGOs yang kemudian juga ditembaki yang masuk. Nah itu di situ, itu juga kita waktu itu ikut di dalam konteks itu ya. Nah waktu itu di Indonesia juga. Jadi sebetulnya ini udah on and on. Pada saat yang sama, kenapa yang triggernya itu kan normalisasi ya, normalisasi KSA, Kingdom of Saudi Arabia, kemudian wilayah-wilayah
Timur Tengah, termasuk dengan Erdogan kan, dengan Turki, dengan wilayah-wilayah seperti itu, termasuk kemudian normalisasi di situ. Kalau dulu kan PLO terakhir kan membahas tentang two state gitu ya, coexistence dari dua negara ya, Oslo Accord maupun yang United Nation gitu ya. Tapi kemarin itu segitunya ya Amerika ya, sampai di UN Security meetingnya itu memveto loh, even untuk humanitarian ya, bagaimana ngirim makanan, ngirim bantuan obat-obatan, kok di veto sih? Gimana sih Amerika hari ini? Oke. Nah itu Ya. Nah tapi kita juga bahas, karena lagi-lagi kita bahas so what, kalau saya kan selalu menghubungkan dengan apa yang disebut military industrial complex, ya, penggunaan bagaimana produk-produk senjata militer kayak gitu yang ada ya, itu kan sebetulnya juga menjadi, dan itu dibarengi juga kan Amerika juga memaksakan kan berapa anggaran negara, misalnya anggaran APBN-nya Saudi Arabia, APBN-nya negara-negara termasuk juga Jepang, negara-negara yang lain itu di dalam untuk kepentingan membeli persenjataan, termasuk juga Indonesia, berapa persen gitu. 3% terhadap PDB. Nah seperti itu, tapi kan Saudi kan tinggi penggunaan. Nah, akhirnya larinya, halo Anda banyak sekali menggunakan senjata militer untuk membunuh manusia, ya kayak gitu kan, perempuan-perempuan, anak-anak, ethnic cleansing kan kalau kita bahas tentang anak-anak dibunuh itu. Tapi pada saat yang sama Anda mendapatkan keuntungan untuk proyek-proyek yang disebut sebagai military industrial complex. Negara Israel, Zionis ini dianggap negara yang demokratis, gitu. Tapi negara yang tingkat diskriminatifnya sangat tinggi, karena kalau Anda orang Palestina, Apartheid bahkan. Apartheid. Dan sekarang pertemuan negara-negara Afrika ya luar biasa. Afrika Selatan, Masya Allah, di dalam konteks ini ya tentu saja Jordan, karena istri Raja Jordan kan juga orang Palestina. Ya, dulu refugee yang ke Jordan. Nah Bang, kita bahas di dalam konteks perspektif political ekonomi kepentingan Amerika yang selalu membuat perang-perang konvensional, ya nggak ada masalah ya, akhirnya Irak diperangi, 500 ribuan anak-anak yang meninggal. Itu dulu saya masih di Australia, dan ada dokter dari Kanada kan yang waktu itu menceritakan sekitar 500 ribuan anak-anak yang mati karena Maret 2003 dia. ya bukan yang 2003, yang 2001 kan Afgan. Perang Teluk. Itu perang Teluk. Iya. Irak. Gulf War. Iya. Terus kemudian Afghanistan, gitu ya, 20 tahun di bawah sekutu dalam konteks itu. Lagi-lagi anak-anak yang dulu saya punya teman yang Afghanistan itu, dia mengatakan anak-anak saya sudah bisa membedakan antara ini bom, ini AK-47, ini yang lain. Jadi senjata-senjata itu sudah ngerti itu anak-anak kecil, karena saking seringnya. Apa saking bahasa Indonesia? Sangat seringnya mereka mendengarkan bagaimana mereka melihat ya security forces-nya Barat yang berada di Afghanistan ya, dan akhirnya mundur setelah 20 tahun. Nah, lagi-lagi juga kepentingan political ekonomi dalam konteks itu. Jadi atas nama kepentingan itu, atau sebelumnya kita bahas atas nama demokratisasi, kemudian dia pilih siapa yang boleh di situ, siapa yang tidak boleh di situ, dan akhirnya terjadi ini sehingga mudah dikontrol, kayak bagaimana kasus Mesir dengan Morsi yang akhirnya ditangkap, dan termasuk Pakistan dengan Imran Khan, termasuk juga dulu Aljazair kayak gitu ya, menang pemilu tapi dihabisi juga oleh Prancis di dalam konteks itu. Jadi gimana kita melihat global politics gitu? Siapa ally, sekutu, siapa yang dianggap musuh? Ya kalau negara-negara dunia ketiga ya seperti Afrika, Asia, Amerika Latin, sebenarnya kita kan nggak dianggap. Mereka selalu melihatnya kan Eropa, dan kemudian dulu kan perang dingin kan, Barat komunis. Kita posisinya di mana? Setelah komunis jatuh, posisi kita adalah dianggap sebagai dengan Islamofobia, teroris. Sekarang kan gampang sekali menggunakan term teroris
bagi para pejuang-pejuang terutama Islam di dalam konteks itu. Bahkan dianggapnya Hamas juga ISIS, atau Hamas dianggap ininya Iran dan sebagainya lah, Syiah, dengan konteks yang mereka bisa labeling apa saja ya. Tapi kenapa kemudian yang dia lawan adalah, yang dia habisi, yang dia bunuh adalah perempuan dan anak-anak dan bapak-bapak di Gaza Strip. Nah, ini berbagai macam, apa untungnya? Apakah nanti ini dibersihkan jadi dispossession lagi, mengambil wilayah Gaza ya, sehingga semua orang Gaza, 2,5 juta rakyat Gaza disuruh pindah ke Mesir tapi nggak mau terima dan sebagainya seperti itu. Oke. Yang pertama kita ngambil tesisnya dulu. Tesis pertamanya adalah perang untuk damai, damai untuk perang. Ya. Perang untuk damai, damai untuk perang. Tesis keduanya adalah ekonomi untuk perang, perang untuk ekonomi. Maka kalimat perang di tesis pertama kita coret, kalimat perang di tesis kedua kita coret. Berarti ekonomi untuk damai, atau damai untuk ekonomi. Pertanyaan pokoknya, khusus tadi sudah bicara aliansi. Nah, Indo-Pacific Economic Forum existing, ini kan aliansi. Gitu ya, Belt and Road Initiative ini adalah aliansi, gitu ya. BRICS yang kemarin melahirkan itu juga aliansi ekonomi. Apa poinnya? Poinnya sesungguhnya ekonomi tidak pernah untuk damai. Karena yang selalu terjadi persaingan, perang. Artinya poinnya, sepanjang manusia itu basisnya materialisme, maka ekonominya tidak pernah melahirkan kedamaian. Itu dulu. Artinya tesis yang dibangun, perang untuk damai, damai untuk perang, ekonomi untuk perang, perang untuk ekonomi, pada akhirnya ekonomi, materialisme tidak akan menghasilkan kedamaian. Artinya ekonomi, materialisme tidak menghasilkan kedamaian dan tidak menghasilkan pada akhirnya kebahagiaan. Apalagi kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini tidak hanya berlaku bagi negara, tapi berlaku juga bagi individu. Ya. Jadi dia berlaku secara struktural, internasional, regional, nasional, komunitas, keluarga, individu. 7 lapis dia berlaku. Ketika tesis tidak pernah ada ya ayuhan nafsul mutmainah, tidak akan pernah ada. Itu dulu dipahami kata kuncinya, bahwa tidak akan pernah ada ketentraman, kedamaian, tidak akan pernah ada keharmonisan dalam kehidupan sepanjang motifnya adalah materialisme. Apa kata kuncinya? Silahkan nikmati ketersesatan cinta dunia. Hubut. Itu dulu satu ya tesisnya. Kalau kita itu dilarang untuk hubut. Karena nanti kita akan tinggalkan itu semua. Kita cuma mendekonstruksi berpikirnya. Dekonstruksi dulu. Dekonstruksi berpikir mereka. Nah, kalau dekonstruksi berpikirnya begitu, saya baru saja melihat kajiannya John Perkins. Yang tayang di satu budget video gitu ya, bercerita tentang ekonomi untuk perang ke ekonomi itu memang perilaku Barat, khususnya Amerika. The hitman. Iya, jadi itu diulang oleh John Perkins. Bahkan John Perkins melihat Cina juga sama katanya, tak ada bedanya. Jadi economic hitman-nya Cina dan economic hitman-nya Amerika itu sesungguhnya satu model yang terus-menerus berjalan sudah berapa generasi sekarang? Berarti sudah 2 generasi berjalan. Bahkan 3 generasi kalau muncul dari cerita Perang Dunia Kedua. Marshall Plan itu bagian dari tadi ekonomi untuk damai yang ternyata tidak pernah damai. Yang poinnya adalah dolarisasi seluruh dunia. Marshall Plan itu dolarisasi seluruh dunia. Dan dolar itu sekarang sudah menjadi kenyataan bagi banyak sadar orang bahwa dolar adalah senjata. Dolar weaponized, gitu ya, persenjataan dolar, gitu ya. Nah, itu melihatnya. Nah, kalau tesis Perkins yang dibukukan itu kita terima, atau katakan nanti kita bisa bilang kita tolak, kalau bagi kalangan neoliberal itu ditolak. Jadi neoliberal itu tidak pernah, nggak ada cerita. Nanti makanya tadi kita membahas tentang Angus Deaton yang datang dari Despair and the Death, The Future Capitalism, yang berujung pada Land of Inequality. Jadi mereka mengakui bahwa kapitalisme akhirnya menghasilkan begitu ceritanya. Gitu ya. Kalau kita ngambilnya begitu, format berpikirnya, maka ini saya dapetin data kemarin nih, datanya baru kemarin. Tepatnya tanggal 26 Oktober. Dan memang saya ingin ngajak IC dari show bersama hostnya ini membahas ini.
Kan kalimat awalnya Joe Biden adalah "We stand with Israel". Itu kalimat asal muasalnya Joe Biden. "We stand with Israel", gitu kalimatnya. Lalu ternyata diterjemahkan secara operasional oleh Department of Defense. Kemarin Department of Defense itu mengeluarkan satu rilis. Rilisnya berbunyi US military continues focus on supporting Israel and Ukraine. Itu menyebut bagaimana kebijakan Lloyd Austin dan segenap perangkatnya mendukung Israel dan Ukraina. Kecerdasan itu kemarin dilakukan. Dari cerita itu bisa kita lihat berapa kekuatan Amerika membantu Ukraina, berapa kekuatan Amerika membantu yang namanya membantunya dalam tanda petik ya, karena tidak ada bantuan gratis. Iya, nggak ada. Jadi bagaimana kekuatan Amerika mensupport, kalau kalimat di sini menggunakan istilah supporting, US military continues focus on supporting Israel and Ukraine, maka kalau ceritakan kita pernah menyampaikan kalau Ukraina itu sudah mencapai sekitar 60 miliar US dollar lebih. Nah, kalau cerita terhadap Israel, dia membantu seberangkat militer termasuk Iron Dome dan sejumlah pesawat. Dan itu yang kapal induknya. Kapal induknya sudah ya, itu salah satu bentuknya begitu. Nah, kali ini kita ambilnya begini. Pertanyaan berikutnya adalah karena mereka bicara tentang sesungguhnya bicaranya latar belakang. Kita ngambil nggak usah mundur dari soal Marshall Plan atau Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia I. Kita ambil di abad 21 aja. Baik Afgan, Irak, atau kemarin Arab Spring. Arab Spring, ya. Motifnya adalah semuanya minyak. Jadi sebab yang Libya Gaddafi. Ya kan dihabisi. Jadi kalau Irak jelas sekali. Dick Cheney dan dinasti Bush yang menikmati betul. Kalau ini pos perangnya sudah kayak gitu. Nah, posisi Afgan tadinya mau ngambil Caspia. Ya, Laut Caspia. Perebutan Selat Caspia antara Amerika dengan yang namanya Rusia. Nah, asal muasalnya mereka membantu Afgan untuk menendang Rusia. Rusia ketendang pada perebutan Caspia, lalu mereka masuk ke situ, lalu mereka juga gagal menguasai Selat Caspia karena selama 20 tahun Afgan melakukan perlawanan. Beda dengan yang namanya Irak, beda dengan Arab Spring. Kalau Arab Spring dari 9 negara Jazirah Arab, 6 jatuh. Sehingga mereka dapat semua posisinya begitu. Nah, sekarang kalau kita fokus pada Ukraina dan kita fokus pada Israel, maka kelihatan pada cerita awal kita tentang Ukraina versus Rusia, kita sudah dapetin 5F crisis. Food, fuel, financial, ya kan? Itu kelihatan tuh frekuensi invasion. Karena fashion ini menggambarkan faction. Gitu ya, fashion ini peradaban maksudnya, diwujudkan dengan itu. Nah, fraksi di situ. Oke, kita sudah melihat India tidak lagi ingin mengekspor beras. Pasokan gandum dari Ukraina terganggu lewat Laut Hitam. Oke, pasokan gas ke Uni Eropa terganggu. Oke, sudah kena dua nih, kena krisis pangan, kena krisis energi. Maka ketika kita menyaksikan Federal Reserve membuat kebijakan inflasi, menghadapi inflasi suku bunga tinggi dan mereka mengatasi inflasi, maka financial juga krisis. Terbukti Indonesia terkena kemarin berapa? 16.000. Disebabkan ingin mengatasi posisi tadi jatuhnya. 10.000. Saya masih ingat itu. Sudahlah, orangnya sudah meninggal. 9 tahun. Kasihan. Enggak, yang 9 tahun yang lalu. Iya, itu orangnya sudah meninggal, betul. Oh gitu. Iya. Nanti kalau Jokowi terpilih $1 sampai dengan 10.000, udahlah orangnya meninggal. Kebetulan saya berhadapan sama bersangkutan dalam satu forum gitu. Sudah, food, fuel, and financial crisis. Berikutnya di frekuensi. Maka kasus perang Israel dengan Hamas dengan Israel, atau katakan bagaimana cerita drone-nya Iran itu membantu Rusia
menghajar yang namanya Ukraina. Itu kelihatan itu bagian dari frekuensi. Wah, masing-masing. Bahkan cara aliansi Ukraina membantu Ukraina itu juga menggunakan kekuatan frekuensi dahsyat luar biasa. Jadi Husnul, pasukan kayak apa itu bisa detail. Yang mau dimakan tentara yang mana dulu nih. Gitu loh. Bisa sampai kayak main game gitu. Iya betul, main game. Main luar biasa. Itu frekuensi. Pada saatnya imajinasi mereka yang bikin game itu ya kayak gitu terus dipraktekkan. Makanya saya waktu itu mengatakan ini kayaknya presiden Ukraina ini ngerasa kayak main game. Karena dia kan aktor. Iya. Nah, pada saatnya sama menjahit dunia dengan kabel laut dari Singapura sampai nanti ke kawasan-kawasan bisa. Nah, terjadi persaingan ketat antara Cina dengan Amerika dalam persoalan kabel laut. Oh, gitu. Fiber optic war. Nah, poinnya dia tetap merupakan perang frekuensi. Di atas sebentar perang satelit, di bawahnya itu fiber optic war. Persaingan sedang terjadi. Ini berdampak pada posisi karena seluruh IT sudah didaya gunakan untuk seluruh kehidupan terkena vision of life. Vision of life bermaksud dalam konstruksi gaya hidup. Berarti kena peradaban. Ini berarti perang yang sedang tercipta sesungguhnya dalam rangka mengendalikan ini semua. Karena tasisnya tadi perang untuk damai untuk perang, ekonomi untuk perang ekonomi. Maka posisinya adalah berarti perang mereka dalam rangka ekonomi, dalam rangka mengendalikan pangan, dalam rangka mengendalikan fuel, dalam rangka mengendalikan keuangan, dalam rangka mengendalikan frekuensi, dalam rangka mengendalikan peradaban. Itulah yang saya sebut sebagai di 2024 nanti situasinya menjadi sangat berbahaya. Gitu pendekatannya Husnul. Jadi ekonomi politiknya tuh kelihatan gitu loh. Apa kelihatannya? Jadi selalu dibuat uncertainty. Iya, istilahnya bukan lagi fuka, tapi bagaimana ya mereka bilang, wah suasana penuh dengan ketidakpastian gitu kan. Iya. Suasana sudah dengan ketidakpastian. Tapi disruption terjadi di mana-mana kan. Disruption itu dianggap sebagai suatu pergolakan pemikiran gitu, pergolakan situasi kehidupan. Tapi itu negatif ya, disruption itu. Kadang-kadang ada yang ngomong, pejabat kadang-kadang ngomong itu disrupsi, kita di era disrupsi. Memang negatif karena dia gagal merekonstruksi nilai. Dia mendekon. Jadi disruption itu mendekonstruksi nilai. Tapi dia gagal merekonstruksi. Apa poinnya? Kepalsuan kehidupan karena didapatkan semuanya serba instan. Means you got never the root. Akar dari persoalan. Nggak pernah gitu. Akar dari menyelesaikan kan selalu. You never get the root position. Udah pasti itu. Udah pasti. Anak kelihatan cerdas dengan bermain HP. Wah, sudah punya informasi yang paling mutakhir. Sudah bisa sama seperti tadi saya bacakan tentang bagaimana militer Amerika mendukung, mensupport pada Ukraina. Kalau kita tidak bacanya dengan baik, punya kecerdasan tertentu, dia cuma sekedar dapat informasi. Padahal di balik informasi US supporting for Ukraine and Israel war, means soal ekonomi ini. Ya, betul. Karena Amerika tetap ingin mengendalikan dunia dengan model ini. Apa poinnya? Amerika sedang mempertahankan posisi sebagai adidaya global, superpower. Sejak kapan? Sejak dia merasa memenangkan Perang Dunia Kedua hingga hari ini. Nah, ini ada indikator menarik, Husnul. Ini pernah kita tampilkan juga pada IC dari sebelumnya. Ketika kita ngebahas de-dolarisasi. Nah, indikatornya adalah bagaimana dolar menurun, yuan renminbi menaik. Tapi ketika dikaji ke dalam konstruksi, katakan perdagangan, di pasar uang, di pasar pinjaman, gitu ya. Ulang, di pasar uang, di pasar perdagangan, trading, international trade, lalu kemudian masuk ke dalam financial market, lalu masuk kemudian ke dalam pasar pinjaman yang diberikan oleh lembaga-lembaga multilateral, karena mereka basisnya seperti itu. Lalu masuk, nih menariknya, pasar gelap senjata dan pasar gelap narkoba, semuanya menggunakan US dollar. Bahkan people smuggling pun tetap menggunakan itu. Bahkan dalam rangka katakan penggunaan submarine power, submarine power US dollar. Dahsyat Oslo. Jadi menjadi alat untuk mengurus itu ya. Jadi poinnya adalah kalau kita mau lihat dari kerangka ini, pantas kalau mereka memaksa untuk melakukan amandemen pada International Health Regulation 2005 untuk berlaku sejak 2004
yang diterjemahkan ke dalam Omnibus Law Kesehatan sebagai satu situasi keadaan luar biasa yang terjadi untuk 2024. Iya. Tapi kan diawali dengan perang dulu, perang COVID. Artinya mereka sedang sedang mempropagandakan kecemasan. Nah, di sini yang disebut dengan shock doctrine. Propagandakan kecemasan, beli perlindungan. Di shock doctrine nih. Di shock doctrine tesisnya. Karena kita ketergantungan. Dan Pak suka itu di dalam konteks ketergantungan kita. This is the shock doctrine. Sampai harus beli vaksin-vaksin juga. Iya, pasti. Jadi propagandakan kecemasan dan Anda membutuhkan perlindungan, maka Anda beli perlindungan. Nah, gitu kan, termasuk tadi vaksin belinya. Nah, kalau begitu sekarang, mari kita lihat sekarang, apakah perang yang terjadi di Hamas di Gaza pendek atau berlanjut? Saya selalu menyebut ini akan berlanjut. Loh, Palestina kan sudah sejak tahun 48 perang terus, ada 68, ada 73. Berlanjutnya tidak sesederhana itu, karena bisa kejadiannya begini, jangan. Nah, seorang teman disuruh pindah-pindah itu dalam rangka itu. Seorang teman yang sudah berkali-kali di sana dan bahkan mendirikan rumah sakit di sana itu menyebut panjang Gaza itu tidak lebih sekitar 48 km. Jadi cuma sekitar dari 48 sampai 50 km. Depok lah sini. Iya, misalnya dari Cawang sampai dengan Bogor sedikit panjangnya. Lebarnya tidak kurang dari sekitar 12 km. Lebarnya. Dan ada beberapa Gaza. Iya. Gaza Strip. Iya, Gaza Strip. Kenapa ada kalimat strip? Karena tidak rata 12 km. Ada juga yang lebarnya cuma 7 km. Gitu ya. Karena itu disebutnya Gaza Strip gitu ya. Bukan West Bank nih. Beda nih ya. Tapi nanti dikasih gambarnya. Iya. Nah, dari situ perebutan ini dengan situasi ini maka mereka menilai perang yang sedang terjadi dan sesungguhnya juga punya motif menyingkirkan orang-orang yang di situ. Tapi sekaligus menghabisi orang-orang yang di situ. Yang jadi genocide itu. Genocide. Artinya teritorial Gaza tidak lagi dikuasai oleh kekuatan Hamas, tapi dipersempit. Muncul persoalan, apakah itu akan terjadi? Saya bilang nggak juga, karena pada saat yang sama Hizbullah turun. Nah, ketika Hizbullah turun, maka Iran turun. Ketika Iran dan Turki turun, maka dia akan bergeser ke Syria. Dan ketika bergeser ke Syria, saya menyebutnya masuk kita ke pintu perang dunia ketiga. Itu tesis kita di. Iya. Jadi ngambil begitu perang dunia ketiga sudah masuk. Itulah kita menyebutnya sebagai akumulatif power, tidak akumulatif war. Satu kekuatan yang terakumulasi untuk terjadi perang yang totalitas. Akumulatif war itu tadi ceritanya melibatkan. Amerika juga nggak bergerak sama sekali di dalam konteks itu. Selalu masih mengatakan negara yang paling demokratis nih. Gimana sih, masa nggak melihat itu yang namanya bayi-bayi dibunuh, land grabbing. Sebenarnya mereka punya pelajaran menarik Husnul ketika melihat konflik Korea yang terjadi pada mereka tahun 50-an 55 itu, dan cerita tentang bagaimana kemenangan Vietnam. Ya, Vietnam kalah Amerika. Kalah dan mereka malu. Dan satu-satunya yang mereka anggap mampu mengimbangi Vietnam sesungguhnya dalam kerangka perang gerilya cuma di Indonesia. Mereka belajar dari itu, dari Nasution. Iya, perang gerilya itu. Jadi dari situ. Nah, itu cerita perangnya. Kita tidak sedang bicara perangnya, kita bicara tentang ekonomi politiknya. Tapi dari sini sesungguhnya ketika kita bicara perang, maka dia bukan cuma sekedar menggerakkan steel baja. Dia menggerakkan seluruh hajat hidup orang banyak. Itu menariknya Husnul. Jadi perang pada hakikatnya adalah ini engine, gitu ya, engine untuk yang namanya menggerakkan seluruh hajat hidup orang banyak bagi kepentingan perang itu sendiri, sehingga mesin perekonomian tetap hidup. Di situ kelihatan relasi perang, cerita Ukraina yang dia dukung, Israel yang dukung, pada saat yang sama dia mengatasi inflasi tinggi. Ketemu nih rumusnya. Kelihatan bahwa ini dalam rangka namanya dia tetap menjaga posisi dolar mereka, dan ketika yang namanya dia jaga bunga tinggi, suku bunga tinggi, mengatasi suku bunga tinggi dengan alasan menghadapi inflasi, dia sedang menyatakan, hey, Anda yang menanggung kesulitan kami lewat pemakaian dolar di tempat Anda. Apa poinnya? Cadangan devisa yang menggunakan dolar, utang-utang yang menggunakan US dollar pada akhirnya adalah negara-negara yang menanggung kesulitan Amerika.
Hebat kan? Iya. Hebat. Jadi membantu Amerika di dalam konteks itu. Membiayai. Bukan Dan membantu. Persoalannya pada saat yang sama Amerika membiayai Israel untuk bunuh Palestina. Kan muter jadinya. Kontribusi juga kita di dalam konteks itu. Itulah yang saya bilang tadi. Kali ini bilang ekonomi untuk damai karena tesis perang untuk damai, damai untuk perang, ekonomi untuk damai, damai untuk dan kemudian kita coret kata ekonomi untuk perang kita coret juga perang, tesis pertama perang yang kita coret, tesis kedua perang kita coret, maka ekonomi untuk damai pada hakikatnya palsu. Karena basisnya tadi keserakahan, wahan, ubud dunia, dan kemudian ketidakjujuran itu semua terpenuhi. Nah, ketemulah 9 perilaku Yahudi yang buruk. Ketemu tuh. Nah, Ya, 1, tidak pernah penuhi janji. 2, selalu menipu. 3, serakah. Selalu melawan. Melawan apa maksudnya? Dia melawan Allah. Ada 9 nih, ada kata kuncinya. Selalu orang yang keletakan di sini mau mengalahkan pihak lain, merasa diri sebagai paling mulia. Dia, karena yang paling mulia. Iya, Anggapnya satu-satunya nanti yang selamat di dalam konteks itu. Dan yang paling berhak atas surga. Makanya, bahkan kita nggak dianggap manusia, dianggap pembantu-pembantunya. Itu sebenarnya mereka lupa di surat Jumaah. Di surat Jumaah itu yang menyebut bahwa Yahudi itu menjadi makhluk terkemuka, manusia terkemuka di muka bumi berdasarkan Al-Baqarah itu sebenarnya sudah lewat waktunya karena Yahudi sudah melanggar perjanjian pertama dan perjanjian kedua. Jadi akan masuk ke perjanjian berikut. Nah, dari ekonomi politik ini bisa tahu jadinya bahwa ketika perang menggerakkan semua hajat hidup orang banyak, gitu ya. Dari mulai namanya makan, dari yang namanya uang, dari yang namanya baja, dari yang namanya segala macam, kan dampak dari perang, Anda sumber daya yang itu juga diambil. Tapi mereka itu kan juga yang model perbankan riba itu kan juga pasti itu makanya tadi menggerakkan seluruhnya itu tadi. Iya pasti karena mereka juga gunakan itu sebagai senjata. Nah kalau kita ngambil format ekonomi politiknya begini bahwa ini mereka dalam rangka mempertahankan posisi diri, ada yang mereka lupa pada kasus bagaimana pabrik vaksin Pfizer diterpa badai topan sehingga luluh lantak. Pabrik Pfizer-nya itu dulu Amerika Pfizer itu dulu lantak, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dan mereka juga kena bencana selain kena badai. Mereka kan memang di Amerika itu bencana juga nggak berhenti kan topan. Namanya topan aja keren tuh yang Karina macam-macam apa yang Hawaii itu ya. Tapi lagi-lagi itu untuk kepentingan properti juga. Ya dampaknya mereka kebakaran itu di Hawaii. Kalau Hawaii lain lagi. Yang baru kemarin itu loh. Kalau Hawaii lain lagi. Hawaii itu memang bagian dari penyingkiran orang-orang asli. Iya, orang asli di situ kalau cerita Hawaii. Ini jadinya. Bang, tapi kalau kita masuk lagi di dalam konteks pendekatan ya, kan yang kita kenal dengan classical approach, market self regulation, ini kan ya bohong-bohong juga dong. Apakah division of labor-nya, apakah mana yang public goods-nya, mana yang ini ya bagaimana hubungan distribusinya dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya teori-teori ini gimana sih kalau maksudnya politik kan material interest dan economic class, structure of production, dan yang neoclassical approach securing of system of property right kayak gitu ya, gimana public good, gimana education, roads, research and development, property right, leadership regime, monopoli and oligopoli. Jadi sebetulnya teman-teman kita yang merumuskan dan itu menjadi pegangan, ya kan semuanya ini kan sebetulnya teori-teori gitu, bangun teori kayak Huntington dengan third wave democratization, class of civilization dan seterusnya jadi pegangan. Tapi pada saat yang sama pendekatan-pendekatan ini hanya menjelaskan, jadi dekonstruksi atau dia bisa rekonstruksi. Apa sih yang akhirnya kenapa mesti bukan mode of production, kenapa mesti metodenya, kenapa mesti dengan perang ya, yang itu akan menghilangkan depopulasi
atau mereka cuma mengatakan oh itu worth it. Siapa dulu itu yang menteri luar negerinya Madeleine Albright ya, apakah 500.000 anak-anak Irak yang mati itu dianggap worth it? It is worth it. Collateral damage-nya di dalam perang kayak gitu ya, seperti hari ini bahkan targeted emang dihabisi untuk jalur Gaza ini. Nah, sebetulnya bangunan konstruksi baru di dalam kita membangun political economy global yang di situ equality, di situ ada distribution of distribution of resources, kemudian bagaimana satisfaction dari mereka kan cuma private keinginan dari kelompok privat ya, pebisnis swasta dan sebagainya, makanya di Amerika disebut sebagai private lead public, yang korporasi kapitalisme itu tadi. Nah, ada nggak sebetulnya satu konsep yang mereka, walaupun mereka bikin New World Order, tapi kan tetap juga bukan New World Order yang equality. Kalau tadi bukunya tentang demokrasi dan sebagainya, akhirnya terjadi inequality, menjadi tempat di mana terjadi inequality karena lebih pro kepada kepentingan para bandar, kepentingan pada elit, kepentingan pada negara tertentu di dalam konteks. Bisa nggak sih di dalam konteks kita global politik kita, sehingga masing-masing negara itu punya kedaulatan, sehingga masing-masing negara bisa mengurus rakyatnya dengan baik, ya. Tidak memaksakan kemudian saya harus pakai liberal, neoliberal, yang seperti itu. Jadi konsep terakhirnya begini sebenarnya yang muncul kalau pertanyaan begitu. Itu ternyata tatanan dunia baru bagi mereka cuma sekedar pelanggengan tadi, pelanggengan kekuasaan mereka, yang mereka merubah diksi. Jadi sebenarnya bukan pembangunan yang dari Marshall Plan, ya, segala macam itu pada hakikatnya itu. Pada hakikat. Nah, karena itu beberapa kalangan mereka sendiri menyebut begini, apalagi tadi bicara tentang dunia pendidikan, karena mereka juga sangat concern bagaimana hitam, Hispanic, Asian dan bangsa lainnya sebenarnya begitu jauh tertinggal dibanding kulit putih, dan begitu kulit putih disempit lagi pada Yahudi mungkin jauh lagi pada struktur ketimpangan, baik ketimpangan sumber daya, ketimpangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan macam itu jauh sekali kajian di situ sampai mereka mendirikan pusat-pusat ketimpangan namanya inequality center di berbagai universitas ternama, apakah Columbia, apakah Princeton, apakah Harvard, semuanya mendirikan itu gitu ya. Nah, kalau ngambilnya begitu di cara berpikirnya, saya jadi ngambil begini Husnul melihatnya ke dalam perang ini. Sesungguhnya ada problematik besar yang muncul di pemikiran mereka sendiri karena mereka gagal ngebangun apa yang saya sebut sebagai bejana berhubungan. Mereka berusaha ngebangun bejana berhubungan. Ada pendukung kekuatan konservatif progresif. Konservatif progresif itu ada mereka bangun. Tapi ketika dibangun satu kelompok yang imbang pemikiran, sama seperti Indonesia, ini tidak didengar kelompok-kelompok kritis di sana. Saya ambil contoh begini. Saya ambil dua. Biaya kampanye Presiden Amerika dan biaya lobbynya. Itu begini Husnul. Jadi selama 2 generasi, ketika saya ngambil dari tahun 90 datanya, itu biaya lobby di Amerika itu begini. Biaya kampanye di Amerika juga begini. Sampai dengan 22 biayanya lobbynya. Kalau biaya kampanye akan nanti sampai dengan 2024 akan keluar. Tapi data yang dimunculkan oleh mereka begini. Ini kan menunjukkan ada kekuatan korporasi yang bekerja untuk menjalankan ini. Maka kekuatan korporasi bagi mereka adalah perebutan perekonomian secara sistemik struktural, dari mulai sumber daya, produksi, distribusi sampai dengan ke delivery-nya, sampai bentuk dan harganya. Kalau kalau sistemik struktural kayak gini, maka kata kuncinya yang pernah kita bilang Husnul, human existence atau national existence depend on the property. The property depend on the land, on the sea, on the air. Jadi satu eksistensi bangsa akan sangat tergantung pada propertinya. Propertinya tergantung pada tanahnya, pada airnya, dan pada dirgantaranya. Persoalan pokoknya, properti itu ownership atau bukan?
Apakah properti itu individual ownership atau kemudian public ownership? Nah, di situ perdebatan pemikirannya, Husnul. Oke, jadi gimana property right of ownership? Iya. Kalau di Indonesia milik individual karena ikut Amerika. Padahal yang namanya hak intelektual itu tidak bisa mutlak. Karena kita ngikut Amerika, maka kita melihat property is private ownership. Iya. Berlaku prinsip kemutlakan atas kepemilikan. Padahal kemutlakan kepemilikan itu tidak pernah ada di dunia. Loh, karena semuanya milik Allah. Milik Allah. Balik lagi, Bang. Ini pada mau Jumatan jam berapa kalian? Oh, sebentar lagi. Kita sebentar lagi kita selesai. Ini belum selesai. Iya. Kita masih akan panjang karena ini isu yang menarik melihat bagaimana Israel berada di tengah-tengah negara. Ini pendekatan sumber daya khususnya. Iya, di tengah-tengah Middle East, tempat di mana konflik, tapi di situ aja ada apa disebutnya petrodolar, kayak gitu kan, ada kepentingan sumber daya alam yang luar biasa, dan tapi kalau kita tidak jaga dengan baik nantinya juga mengarah kepada perang dunia ketiga. Nah, padahal kalau bicara kenapa kok negara-negara Islam misalnya begitu saja setelah itu ya Tordesilas ya, dan itu kan kita terus, padahal dulu kan juga ilmu pengetahuan juga luar biasa ya. Jadi kalau sekarang teknologi maju dan sebagainya ya kita indebted, kita hutang kepada Al-Jabar, kepada pemikir-pemikir Islam. Di medical science juga ada Ibn Sina dan sebagainya. Di sini Bang, spill aja karena ini nanti kita akan bahas berikutnya lagi. Jadi karena sepertinya kan harus wajib ini pada ya, poinnya adalah perang ini dalam cerita walantado anka Yahuda Nasara ala tatabi mila tahun tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Ya itu tadi perang untuk ini ya akhirnya sampai Nabi Isa. Tapi mereka mempertahankan ya Bani Israil kuru nimati yallati an'amtu alaikum wa ani fadutukum lil alamin. Jadi ada di satu sisi ada pemberitahuan, ada basiran kepada kita tadi. Walan tadoan ka Yahuda Nasara ala tatabi milatahum. Tapi di sisi lain ya Bani Israil kuru nikmati yallati an'amtu alaikum wa ani fadutukum lil alamin. Katamu di sini kedua-duanya. Apa poinnya? Poinnya sesungguhnya ada satu ras di dunia yang mengakui sebagai unggul dan mempertahankan itu. Tadi ketemu tesisnya. Tapi dia nggak mau tunduk kepada. Nggak mau. Tadi yang saya bilang perilakunya. Nah itu sesungguhnya karena dia tidak berasal dari garis Israel, Bani Israel. Iya, dia tidak mengambil garis Ishak. Dia garis Ismail dong. Ya enggak, Muhammadnya Ismail. Nah mereka sebenarnya mau ngambil dari garis Ishak. Nah, gitu ngeliatnya. Intinya sedih iri dengki dong. Memang ujungnya dengki. Nah, tapi bukan cuma sekedar dengkinya, salah satu karakternya, dia tidak terima posisinya diperlakukan begitu. Padahal dia sendiri yang selalu mengingkari. Tapi semuanya sesungguhnya di sini menarik Husnul kalau sampai ke sini. Bahwa perang untuk damai-damai, untuk perang ekonomi, untuk perang untuk ekonomi, dan kemudian ternyata bisa kita pahami dalam bagaimana Al-Quran memberikan kita kacamata yang demikian tajam untuk melihat persoalan. Kita jadi sadar di sini kenapa tesisnya menjadi human existence dependent on property. Eksistensi manusia tergantung pada propertinya. Nah, kalau melulu tidak pada persoalan tanah, air, dan dirgantara, maka human existence bukan dependent on propertinya, karena properti ini berkaitan dengan ownership, dan ownership yang ternyata bukan persoalan materi, tapi persoalan keimanan di situ. Karena kalau kita cuma pada materi, tidak akan dibawa pulang. Nah, di situ tadi ketemu ulangnya tadi tuh yang saya bilang, perang untuk damai untuk perang, lalu ke ekonomi untuk perang untuk ekonomi yang tadi. Nah, human existence bukan sekedar pada property materialism, tapi tergantung pada pemikiran dan keyakinan kehidupannya. Nah, disinilah yang menyebabkan perang tidak pernah akan berhenti. Perebutan sumber daya tidak akan pernah berhenti. Tidak aja, makanya kita juga disuruh yang bersiap-siap. Ya kan? Iya. Kita harus bersiap-siap sampai kapanpun, jaga
Gimana kalau termasuk pada perang individu, perang hawa nafsu. Dan itu perang lebih besar. Itu Bang, yang apa namanya, kalau kita bangun tidur kan pertama kali kita baca kan Ali Imran. Surat apa terakhir ya, ayat terakhir itu loh. Apa Bang? Ali Imran ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, jadi balik lagi ya, iman takwa itu menjadi sangat penting. Kita di sini aja dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu yang lebih longgar kita akan bahas lagi karena memang belum selesai urusan pendekatan politikal ekonomi, perang, damai dan sebagainya, dan belum touch juga langsung bagaimana Israel menjadi kunci ya negara-negara Barat di wilayah situ karena penguasaan sumber daya alam dan sebagainya. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun singkat berguna untuk kita semua. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.